Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nail. Saya dari kelas 5 D Humas Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Komunikasi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Atih. Soalnya adalah, bagaimana jika selama ratusan tahun hingga hari ini masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas seharian. Anda menikmati kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Tiba-tiba, ilmuwan di dunia berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu muncullah wacana meluncurkan kendaraan berbahan bakar minyak. Pasar otomotif akan segera dibanjiri mobil-mobil yang anggaplah sudah Anda lihat dan rasakan seperti saat ini. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Baik, ini dia jawaban saya, teman-teman. Siapa yang sangka kita bakal bisa hidup di dunia yang setentram ini? Tidak ada kebisingan, tidak ada polusi, cuaca cerah sepanjang tahun, tidak ada banjir sana-sini. Kita memang harus berterima kasih ya ke penemu listrik yang saat ini tuh penemuannya tuh udah digunain jadi sumber aktivitas kita gitu sehari-hari. Listrik tuh udah ngebantu kita dalam segala aktivitas, terutama transportasi yang canggih sama ramah lingkungan juga pastinya. Aktivitas-aktivitas manusia juga tidak banyak menghasilkan zat-zat yang merugikan bumi saat ini. Mungkin kalau kayak gini terus, kehidupan modern yang kayak di komik Doraemon tuh bisa benar terjadi. Akan tetapi teman-teman, usut punya usut, katanya ada seseorang yang menemukan moda transportasi yang berbahan bakar berbasis fosil. Kira-kira apa sih ini? Jadi bahan bakar fosil atau bahan bakar mineral ini tuh sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon kayak batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil itu terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Tapi, emangnya bahan bakar itu bagusnya apa sih? Setelah saya coba cari tahu ya, ternyata bahan bakar fosil ini sebenarnya tidak ramah lingkungan. Jadi penggunaan bahan bakar fosil itu menghasilkan karbon dioksida yang dapat merusak atmosfer dan membuat bumi itu jadi lebih panas. Gara-gara fenomena yang panas ini tuh bisa membuat yang namanya fenomena global warming atau pemanasan global. Belum lagi bahan bakar fosil ini sumber daya yang tidak terbarukan, yang kalau dipakai terus-menerus tuh bisa habis. Jadi ini udah ditambang, dikeruk dari bumi gitu, lama-kelamaan bisa habis gitu, udah ngerusak, habis juga ternyata. Kira-kira kalau pemanasan global ini efeknya apa aja? Banyak sekali efek negatifnya. Yang pertama tuh suhu bumi menjadi lebih panas. Itu bisa ngarah ke kekeringan. Terus cuaca yang terus berubah-ubah. Lalu perubahan iklim juga bisa bikin es kutub utara mencair. Pokoknya semua hal negatif yang mengarah pada kehancuran bumi nih gara-gara global warming ini bisa terjadi gitu kalau kita pakai bahan bakar yang berbasis fosil. Terus buat apa penemuan ini kalau misalnya malah mengarah ke hal yang negatif? Maka dari itu kayaknya yang pertama bakal saya lakuin itu udah pasti menolak dengan tegas gitu keluarnya produk-produk yang menggunakan fosil gitu sebagai bahan bakar utamanya. Terus kita juga harus membuat kampanye mengenai dampak penggunaan dari bahan bakar fosil ini. Penemuan tuh harusnya bersifat progresif, itu perubahan yang membawa ke kemajuan gitu, ke arah yang kebaikan. Tapi penemuan ini malah membuat kemunduran pada peradaban umat manusia. Jadi sebenarnya malah penemuan produk-produk yang bakal menggunakan bahan bakar berbasis fosil ini malah disebut perubahan yang regresif gitu, yang malah membawa kemunduran. Mungkin lebih tepatnya penemuan ini justru udah ketinggalan zaman gitu. Masa kita mau mendukung penemuan yang membawa kita ke depan pintu kiamat sih?
sebenarnya salah satu kenapa bahan bakar fosil ini harus dibatasi tuh karena bahan bakar fosil tuh termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui gitu. Soalnya bahan bakar fosil ini terbentuknya tuh dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Itulah sebabnya pemanfaatan dari bahan bakar ini tuh harusnya dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu juga sumber bahan bakar fosil yang ada tuh lebih cepat habis gitu. Lebih cepat habis daripada terbentuknya. Penggunaan bahan bakar fosil ini tuh harus lebih dikendalikan dan dibatasi pada hal yang benar-benar penting. Dan tidak memiliki alternatif lain gitu. Hal seperti industri otomotif itu bukan sesuatu yang sangat penting karena alternatifnya juga udah ada sekarang yang menggunakan listrik yang sudah jelas terbukti ramah lingkungan. Kalau udah kayak gini masa masih mau didukung sih? Ayo teman-teman, sama-sama kita tolak penemuan yang aneh ini.